Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dina Arumpuspitasari dengan 221080247. Nah, untuk part selanjutnya itu tentang metode dan strategi berpikir kreatif. Nah, linear adalah sebuah proses biner dengan hanya dua set jawaban benar atau salah. Proses berpikir logis mengesampingkan setiap pilihan di luar jawaban ya atau tidak dari pertimbangan. Proses ini sederhana, cepat, berurutan, dan terorganisasi sehingga menjadikannya proses berpikir yang paling populer. Jadi dalam linear thinking ini ada dikelompokkan ke dalam beberapa grup. Yang pertama itu ada grup A, grup B, dan grup C. Nah, grup A ini terdiri dari false faces, slice and dice, cherry splitting bubbles, dan scamper. Untuk grup B ini ada tug of war, idea box, idea grid, lotus blossom, onyx, the great trans-pacific airline and Stormdar company. Kemudian ada future fruit. Kemudian untuk grup C sendiri itu ada fruiting, Hall of Fame, Circle of Opportunity, Idea Tools, sama Clifford Trevor. Untuk lateral sendiri itu kemampuan seseorang dalam memecahkan masalah kompleks dengan menggunakan solusi yang kreatif. Untuk lateral sendiri itu ada yang pertama itu Filling Out, Churros, The Three Bees, Rattlesnake and Roses, Stone Soup, sama True and False. Kemudian ada juga Dreamscape, Da Vinci Technique, Dallas Technique, Kansas, The Shadow, sama The Book of Dead. Pertama, di bagian grup A yang linear thinking itu ada false faces. False faces ini mengubah perspektif dengan melihat kebalikan dari asumsi yang ada. Jadi contoh nih, jika biasanya produk dibuat lebih kompleks, coba buat lebih sederhana. Nah, kebanyakan aplikasi bertambah fitur, bagaimana jika fitur itu dikurangi untuk kesederhanaan. Kemudian ada toko fisik dianggap penting, bagaimana jika berbasis daring gitu. Kemudian ada contoh kursi biasanya memiliki 4 kaki. Nah, bagaimana jika hanya 3 kaki gitu. Jadi false faces ini kayak kemungkinan yang mengubah perspektif. Kayak seperti tadi, kursi biasanya memiliki 4 kaki. Terus dia kayak berpikir, bagaimana ya jika kursi itu hanya memiliki 3 kaki. Gitu. Kemudian ada slice dice. Nah, teknik memecahkan masalah atau konsep menjadi beberapa kategori untuk memahami dan mengembangkannya lebih lanjut. Digunakan untuk menyederhanakan masalah kompleks. Contohnya, memecahkan strategi pemasaran menjadi aspek individual seperti target audiens, media, dan pesan. Memecah fitur aplikasi menjadi fungsi yang dapat ditingkatkan secara terpisah. Kemudian menganalisis komponen pengalaman pelanggan dari masuk toko hingga pembayaran. Kemudian memisahkan elemen estetika, fungsionalitas, dan ergonomi untuk desain yang lebih baik. Ya, di ini ada contohnya slice and dice pada kubik ini. Kemudian ada cherry split, baik ide atau masalah menjadi bagian-bagian yang lebih kecil. Digunakan untuk menyederhanakan konsep yang rumit agar lebih mudah dikelola. Contohnya, memecahkan proyek besar menjadi tugas-tugas kecil yang terstruktur. Seperti contohnya ini dari yang awalnya dia. Kemudian untuk memecahkan masalah itu dia
potong menjadi 2 gitu, menjadi bagian yang lebih kecil gitu. Ada tools. Jadi tools ini teknik untuk mengorganisasi ide dengan menggunakan diagram berbentuk gelembung. Tiap gelembung ini berisi ide atau konsep yang bisa dikembangkan lebih lanjut, digunakan untuk menemukan hubungan antara berbagai ide dan memperluas pola pikir. Ada Scamper. Nah, Scamper ini metode brainstorming yang membantu menghasilkan ide baru dengan memodifikasi konsep yang sudah ada. Nah, Scamper ini merupakan akronim dari 7 teknik berpikir seperti substitute, combine, adapt, modify, put to another use, eliminate, and reverse. Untuk yang pertama ada substitute. Nah, dalam substitute ini apa yang bisa diganti dalam ide atau produk? Jadi contoh itu apa sih yang bisa diganti dalam ide atau produk tersebut? Kemudian combine atau gabungkan. Jadi combine ini itu bagaimana dua elemen dapat digabungkan untuk menciptakan sesuatu yang baru. Kemudian yang ketiga adapt atau sesuaikan atau adaptasi. Jadi bagaimana sih konsep ini dapat disesuaikan dengan kebutuhan yang berbeda. Kemudian yang keempat ada modify atau ubah. Jadi dalam modify ini apa sih yang bisa ditambah atau dikurangi agar lebih efektif? Yang kelima ada put to another use atau gunakan untuk tujuan lain. Jadi bagaimana ide ini bisa digunakan di bidang lain? Kemudian ada eliminate atau hilangkan. Jadi apa sih yang bisa dihilangkan gitu untuk apa sih yang bisa dihilangkan untuk menyederhanakan konsep gitu. Yang ketujuh ada reverse atau balikkan. Jadi apa yang terjadi jika kita membalikkan atau membalik prosesnya gitu. Scamper itu ada misalnya menggunakan bahan ramah lingkungan dalam produk kemasan. Untuk combine biasanya tuh menggabungkan fitur kamera dan ponsel untuk menciptakan smartphone dengan fotografi canggih. Untuk contoh dari adapt sendiri itu mengadaptasi teknologi mesin mobil listrik untuk sepeda motor listrik. Contoh dari modify itu mengubah desain kursi kerja agar lebih ergonomis. Kemudian contoh dari put to another use itu menggunakan kemasan bekas sebagai pot tanaman. Kemudian contoh dari hamper yang eliminate itu menghilangkan tombol fisik pada smartphone untuk desain yang lebih minimalis. Yang terakhir tuh ada contoh dari reverse itu mengembangkan konsep pembayaran terbalik atau kayak bayar setelah pakai bukan sebelumnya. Jadi bayar setelah dipakai seperti mungkin contohnya ini ya seperti pay later gitu ya, dia sudah membeli tapi membelinya itu kan dengan cara kayak di istilahnya melalui hutang dulu gitu ya. Jadi dia bayarnya nanti gitu, pay later. Mungkin cukup sekian dari saya. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi